Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا fasbir sabran jamila al-ayah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ibadah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha sesungguhnya Allah Huwar Razzaqu, dialah Allah yang maha pemberi rizki, yang mengatur seluruh rizki makhluknya. Dzul Quwwatil Matin, dan Allah lah yang maha kuat, dan Allah yang maha kokoh, yang hari ini telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga bapak dan ibu bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian bisa melakukan kajian. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam akan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keselamatan, rahmat, keberkahan, kemuliaan senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk senantiasa membaca sholawat kepada Rasul. Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ingkang artosipun, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan seluruh para malaikat yusholluna 'alan nabi, bersolawat untuk Nabi. Bapak dan Ibu, ada seorang ulama, beliau bernama Imam Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan ayat ini bahwa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala bersolawat untuk Nabi setiap hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tambahan kebaikan, tambahan rahmat, tambahan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikat yang jumlahnya sangat banyak sekali Bapak dan Ibu,
Setiap hari itu bersolawat untuk Nabi, artinya adalah para malaikat itu senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon tambahkanlah kebaikan, tambahkanlah rahmat, tambahkanlah kasih sayang kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah engkau untuk Nabi dengan penuh penghormatan kepada beliau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, solawat itu saya pembuatan Pak Bu. Saya. Maka di dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un." Ingkang artosipun Pak Bu, man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal sholih, berbuat kebaikan, berbuat hal-hal yang positif, dalam hal ini adalah membaca sholawat, fali nafsih, kebaikan itu akan kembali untuk dirinya sendiri, atau untuk keluarganya, atau untuk putra-putrinya dan keturunannya. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang ia berbuat hal-hal yang tidak baik, berbuat kemaksiatan, berbuat hal-hal yang tidak diridhai Allah oleh Allah, fa'alaiha, perbuatan buruk itu pasti akan kembali untuk dirinya sendiri. Tsumma, kemudian, ila rabbikum turja'un, kepada Tuhanmu lah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa itu pasti kembali kepada Allah. Bapak dan Ibu, membaca sholawat untuk Nabi itu pahalanya banyak sekali Pak Bu. Selain membaca sholawat itu mudah, ringan, tidak perlu membayar, gitu Bu Pak. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan dengan sabdanya Rasul, barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku satu kali, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Dan pada kesempatan yang lainnya, Rasul pernah bersabda, Bapak dan Ibu, barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku satu kali, maka Allah akan tambahkan 10 kebaikan untuk dirinya. 10 derajat akan ditingkatkan untuk dirinya, dan 10 dosa atau kesalahan akan dihapus untuk dirinya. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita ibadah sholat, kan kita itu diperintahkan untuk membaca sholawat di at-tahiyat terakhir. Itu dalam rangka kita mengagungkan nama beliau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kami ingin menyampaikan 4 amal sholih yang akan membawa manusia menuju surga dengan keadaan yang selamat. 4 amal sholih ini dapat membawa Bapak dan Ibu untuk masuk surganya Allah dengan keadaan selamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yakin napa mboten bahwa kita hidup di dunia ini pasti akan meninggal dunia? Yakin napa mboten Pak Bu? Yakin. Karena di dalam ayat-ayat qauliyah dan kauniyahnya Allah itu telah tergambar jelas Bapak dan Ibu, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah
Yang namanya kehidupan di dunia itu hanyalah sendau gurau semata. Kecantikan, ketampanan, jabatan, harta kekayaan, itu semuanya akan kita tinggal semuanya Bapak dan Ibu. Tidak akan pernah kita bawa meninggal. Dan kita sudah melihat ayat kauniyahnya ketika Bapak dan Ibu melihat mirsani wonten tiyang ingkang sedo boten beto napa-napa. Maka benar sekali apa yang disampaikan oleh Allah, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah sendau gurau semata. Alhamdulillah ketika kita mempunyai tubuh yang sehat, kita pergunakan untuk amal soleh. Ketika kita mempunyai rizki yang Allah berikan, kita pergunakan di jalan Allah dan sebagainya. Tapi kita harus yakin Bapak dan Ibu bahwa kita semuanya pasti kembali kepada Allah. Jurusannya hanya ada dua Pak Bu. Yang pertama an-nar, yaitu neraka. Dan yang kedua adalah jannah atau syurga. Tentunya Bapak dan Ibu kita semuanya berharap, berdoa kepada Allah, kita mendapatkan rahmat dari Allah dan kita bisa memasuki surganya Allah. Allahumma amin. Kita akan bahas 4 amal soleh ini Pak Bu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah Pak Bu. Beliau awalnya dari kota Makkah. Beliau asli dari kota Makkah. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah setelah 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah dengan umat beliau yang sangat sedikit. Beliau diperintah oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Selama 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah, beliau berhasil dan dakwah beliau sampai di negeri Indonesia yang tercinta ini Pak Bu. Kemudian ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pertama kali di kota Madinah ada seorang sahabat. Beliau bernama Abdullah bin Salam. Sinten asmanipun Pak Bu? Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam ini asli penduduk Madinah Bapak dan Ibu. Ketika beliau melihat Rasul pertama kali di kota Madinah, beliau melihat bahwa wajahnya Rasul Bapak dan Ibu itu bersih, putih, bersinar, dan satu yang menjadi garis bawah Bapak dan Ibu. Wajah beliau itu tidak ada sedikit pun kisi-kisi manusia pernah berbohong. Jadi beliau itu hadir di kota Madinah dengan wajah yang bersih, cerah, indah, dan wajah beliau itu tidak ada ciri-ciri manusia pernah berbohong. Ini yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Salam. Lalu ketika beliau berada di kota Madinah, hal yang beliau sampaikan di kota Madinah pertama beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Ingkang artosipun Pak Bu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makanan, wasilul arham, dan jalinlah tali silaturahmi, wasallu billaili wan nasu niyam,
dan laksanakanlah ibadah sholat malam ketika manusia banyak yang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, dan masuklah ke dalam surga di dunia maupun di akhirat dengan keadaan selamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu terkait dengan 4 amal solih yang akan membawa Bapak dan Ibu kita semuanya memasuki surga dengan rahmat Allah dengan keadaan selamat. Allahumma amin. Yang pertama adalah ya ayyuhan nas, wahai setiap manusia. Mengapa Bapak dan Ibu Rasul bersabdanya menggunakan ya ayyuhan nas, wahai setiap manusia, bukan ya ayyuhal muttaqun, wahai orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang beragama Islam, ya ayyuhal mu'minun. Mengapa Rasul menyampaikannya adalah ya ayyuhan nas, wahai setiap umat manusia? Karena di kota Madinah itu sama persis dengan Indonesia, Pak Bu. Jadi kota Madinah pada waktu itu multikultural atau plural atau banyak sekali masyarakatnya yang agamanya beragam, kepercayaannya beragam, dan juga sukunya beragam. Salah satu contohnya Bapak dan Ibu, ada 2 suku yang setiap hari itu perang Bapak dan Ibu. Setiap hari itu bertempur. Namanya suku Aus dan Khazraj. Itu di kota Madinah perang Bu Pak setiap hari. Kemudian di kota Madinah ketika Rasul hadir pertama kali di kota Madinah itu ada yang muslim, kemudian ada juga yang non muslim Bapak dan Ibu. Ada orang Yahudi, ada orang Nasara atau Nasrani, dan banyak sekali kondisi sosiologis yang berbeda di situ. Maka Rasul menyampaikannya adalah ya ayyuhan nas, wahai setiap umat manusia. Nah, kemudian pesan beliau adalah afsyus salam, tebarkanlah salam. Jadi salah satu amal solih yang dapat membuat manusia masuk ke dalam surga dengan keadaan selamat itu adalah menebarkan salam. Terlebih kepada saudara kita yang seiman Pak Bu. Maka ketika kita melihat tetangga kita, kemudian saudara kita, orang Jawa itu kultur kebudayaannya itu bagus. Ketika ada orang yang lebih sepuh, nuwun sewu Pak Bu, kemudian sugeng injing dan sebagainya. Dan ternyata kebudayaan Indonesia khususnya di Jawa itu ternyata sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul kita, yaitu menjalin hubungan silaturahim dengan memperbanyak mengucapkan salam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang duduk dengan para sahabat Bapak dan Ibu. Gambaranipun ngeten iki. Rasul sedang menyampaikan ilmu, kemudian para sahabat sedang melingkar. Suatu ketika Pak Bu, ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid, melihat Rasul, kemudian laki-laki tadi menyampaikan Assalamualaikum. Lalu Rasul menjawab Pak Bu, Waalaikumsalam. Kemudian laki-laki itu duduk. Setelah duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda Bapak dan Ibu, baginya 10 kebaikan. Laki-laki yang kedua datang Bapak dan Ibu, berwudu, kemudian masuk ke masjid, lihat Rasul, kemudian mengucapkan salam.
Assalamualaikum warahmatullah. Rasul menjawab dengan hal yang sama. Kemudian laki-laki itu duduk bapak dan ibu. Kemudian Rasul bersabda, baginya 20 kebaikan. Lalu laki-laki terakhir bapak dan ibu. Beliau berwudu, menyempurnakan wudu beliau. Kemudian melihat Rasul dengan para sahabat sedang membahas ilmunya Allah. Lalu beliau mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul menjawab bapak dan ibu dengan jawaban yang sama. Laki-laki itu duduk, kemudian Rasul bersabda, baginya 30 kebaikan. Mengapa demikian Pak Bu? Karena ucapan salam itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan saja. Ternyata ucapan salam itu adalah bentuk doa kita kepada saudara kita. Dan doa kita untuk saudara kita itu dibalas, didoakan oleh malaikat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salam itu merupakan salah satu akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang tidak beriman zaman dahulu, Bapak dan Ibu, itu bukan membenci Rasul itu karena kepribadiannya dan sosok atau figur beliau, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu tidak beriman karena yang pertama itu motif ekonomi, Bapak dan Ibu. Orang-orang Jazirah Arab zaman dahulu itu pekerjaannya adalah pembuat patung atau membuat berhala. Berhala yang besar di dalam Quran surah An-Najm juz ke-27 namanya Lata, Uzza wa Manata. Ini berhala yang besar. Ketika Rasul menyampaikan, ayo kita beriman kepada Allah dengan ibadah sholat, tentunya banyak yang masuk Islam dan tidak lagi pesan berhala itu. Sehingga pendapatan per kapita masyarakat itu menurun, Bapak dan Ibu. Maka mereka itu tidak suka dengan Rasul bukan karena akhlak beliau, tapi ya karena selain itu agama nenek moyang mereka dari segi ekonomi itu mengurangi pendapatan orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Tetapi ketika orang-orang kafir Quraisy itu berdagang di negeri Yaman, mereka itu titip kuncinya kepada Rasul, Bapak dan Ibu. Dan Rasul itu sangat amanah. Ketika kunci itu diletakkan di sini, ibarat kata, itu 3 bulan ya di situ, tidak bergeser. Dan itulah akhlaknya Rasul. Beliau amanah, beliau senantiasa mengucapkan, menebarkan salam, dan salam itu bukan hanya sekedar dengan lisan, tetapi jari kita pun juga harus menebarkan salam, Bapak dan Ibu. Kita mempunyai smartphone, HP dan sebagainya, media sosial, kita pergunakan dengan baik. Kemudian kita tidak menggunakan handphone itu untuk hal-hal yang melukai saudara kita, itu termasuk dalam menebarkan salam. Ketika Bapak dan Ibu kita semuanya dapat menebarkan salam, afsyus salam, insya Allah kita akan masuk surga dengan keadaan selamat. Allahumma amin. Yang kedua, Bapak dan Ibu, afsyus salam wa at'imut ta'am, dan berilah makanan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita merupakan pribadi yang dermawan, apalagi ketika datangnya bulan Ramadan. Bahkan Allah sudah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang ia mau memberikan makanan kepada orang miskin yang meminta-minta maupun orang miskin yang tidak meminta-minta.
dengan surga yang indah yang di dalamnya terdapat mata air di dalamnya. Bukan air mata, tapi mata air. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah disediakan surga yang terdapat mata air yang indah di dalamnya. Salah satu orang yang mendapatkan surga itu adalah orang yang mau berbagi makanan kepada orang miskin yang meminta-minta maupun orang miskin yang tidak meminta-minta. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memberikan makanan kepada orang yang lapar itu merupakan akhlaknya Rasul. Tidak harus banyak Bapak dan Ibu. Rasulullah memberikan gambaran betapa sedikitnya sedekah yang kita berikan kepada keluarga atau ayah dan ibu ataupun tetangga kita ataupun orang di sekitar kita, walaupun sedikit itu bisa memadamkan api neraka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, yang artinya padamkanlah api neraka walaupun engkau hanya sedekah setengah biji kurma. Setengah biji kurma itu besar napa mboten Pak? Kecil nggih. Itu aja juga setengah. Sangat kecil. Artinya apa Bapak dan Ibu? Sekecil apapun sedekah yang kita keluarkan, Allah pasti membalasnya di dunia maupun di akhirat. Allah pasti menerimanya ketika kita ikhlas. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan kabar yang dahsyat Bapak dan Ibu dengan adanya neraka Saqor. Ma salakakum fi Saqor? Apa yang menyebabkan dirimu masuk ke dalam neraka Saqor? Ketika Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah berikan rahmat kelak mendapatkan surga. Allahumma amin. Bapak dan Ibu akan berdiskusi, akan bertanya kepada penduduk neraka, masalakakum fi saqor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqor? Lalu para penduduk neraka itu menjawab Bapak dan Ibu. Dalam firman-Nya Allah, qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, dahulu ketika saya hidup, ketika saya sehat, saya tidak termasuk orang yang melakukan ibadah sholat. Walam nakunu ta'imul miskin. Dan dulu ya Allah, ketika Engkau memberikan saya rizki yang banyak, saya tidak termasuk orang-orang yang memperdulikan orang miskin. Itu orang yang akan berada di neraka Saqor. Insya Allah Bapak dan Ibu boten. Allahumma amin. Karena sudah sholat di masjid. Kemudian insya Allah sedekah hari Jumat, zakat ketika Ramadan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah yang menyebabkan kita masuk surga dengan keadaan selamat, yaitu wa'ata'imut tu'am, memberikan makanan. Yang ketiga adalah wasilul arham, menjalin tali silaturahmi. Kita menjalin tali silaturahim kepada saudara, sanak saudara kita Bapak dan Ibu. Kemudian kita menjalin ukhuwah Islamiyah kepada tetangga kita, umat muslim, kemudian kepada saudara kita non muslim, itu kita juga harus menjaga
akhlak yang baik, persaudaraan yang baik. Ada satu kisah yang menarik Bapak dan Ibu di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-92 ada seorang sahabat yang beliau itu kaya raya di negeri Madinah. Nah, suatu ketika Bapak dan Ibu, beliau bernama Abu Talhah. Abu Talhah itu sahabat Nabi yang mempunyai harta kekayaan yang luar biasa. Dan salah satu harta kekayaan yang beliau paling sayangi itu namanya kebun Bairuha. Kebun apa Pak Bu? Bairuha. Nah, di kebun Bairuha itu adalah kebun kurma yang di dalamnya itu ada mata air yang sangat indah, sangat jernih. Dan ketika Rasul selesai ibadah sholat, kadang beliau mampir di kebun Bairuha untuk meminum air di kebun Bairuha itu Bapak dan Ibu. Suatu ketika turunlah ayat Al-Quran yang artinya sekali-kali engkau tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna kecuali engkau menyedekahkan hartamu yang paling engkau cintai di jalan Allah. Kemudian ketika mendapatkan ayat ini, Abu Talhah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah benar telah turun ayat Al-Quran yang artinya adalah engkau tidak akan sekalipun mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum engkau menyedekahkan harta yang engkau cintai?" Rasul menjawab, "Ya benar." Kemudian Abu Talha menyampaikan, "Ya Rasul, harta yang saya cintai ini adalah kebun Bairuha. Saya sangat cinta ya Rasul kepada kebun Bairuha ini. Dan mulai hari ini, kebun Bairuha ini saya sedekahkan di jalan Allah melalui engkau ya Rasulullah. Dan kami berharap engkau mau menerima kebun Bairuha ini ya Rasul." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, beliau menjawab, "Wah, ini harta yang menguntungkan. Wah, ini harta yang menguntungkan. Wah, ini harta yang menguntungkan. Saya terima kebun Bairuha ini, wahai Abu Talhah. Kami terima, tetapi mohon maaf, saya kembalikan kepadamu dan saya berikan nasihat, bagilah kebun Bairuha ini kepada sanak saudaramu, kepada pamanmu, dan lain sebagainya." Dan ketika beliau mendapatkan nasihat dari Rasul, beliau bagi kebun Bairuha itu kepada sanak saudara beliau. Dari ayat itu, dari kisah itu, kita bisa mengambil kesimpulan Bapak dan Ibu, silaturahim itu akan membawa kita menuju surga dengan keadaan selamat. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, amal soleh yang terakhir adalah melakukan ibadah sholat malam ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, dan masuklah ke dalam surga dengan keadaan selamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pada kajian malam hari ini terdapat 4 amal soleh yang dicontohkan oleh Rasul dan akan membawa kita menuju surga dengan keadaan selamat. Yang pertama adalah afsyus salam, menebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berbagi makanan. Wasilul arham, menjalin tali silaturahim. Wasallu bil laili wa nasun niyam, melaksanakan ibadah salat malam ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, dan masuklah ke dalam surga dengan keadaan selamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allahumma amin. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.